salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Habib Zaka, guru ilmu pengetahuan alam dari SMP Negeri 1 Solo, Kabupaten Semarang, akan mencoba berbagi praktik baik tentang refleksi pembelajaran bermodelkan SIMAS. Mari kita simak berikut ini. Situasi pembelajaran di kelas sebelum menggunakan refleksi bermodel SIMAS. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Dominasi kelas berada pada guru. Pembelajaran terjadi monoton tanpa variasi model maupun variasi media pembelajaran. Murid berada dalam kondisi harus duduk diam manis, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Di sini teramati, anak tidak hadir penuh dalam proses pembelajaran. Sering terlihat murid hilang konsentrasi, bosan, bermain, bercanda, dan tidak memperhatikan proses pembelajaran. Alhasil, pembelajaran tidak berjalan maksimal, baik secara proses maupun hasil ulangan hariannya. Tantangan yang muncul dalam melakukan refleksi bermodel SIMAS adalah 1. Perjuangan ekstra untuk merubah mindset guru. Dari yang tidak melakukan persiapan apa-apa ketika akan mengajar, hanya mengulang apa yang dilakukan setiap tahun, menjadi mempersiapkan segala sesuatunya untuk berhadapan dengan murid di kelas. Kedua, butuh waktu ekstra untuk guru mempersiapkan dan merencanakan sebuah proses pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Butuh waktu untuk membuat media dan alat peraga. Yang ketiga, alokasi waktu pembelajaran menjadi lebih lama dari biasanya. Semula cukup 4 jam pelajaran menjadi 6 atau 8 jam pelajaran. Aksi atau strategi yang dilakukan dalam melaksanakan refleksi pembelajaran bermodel SIMAS terdiri atas 3 tahap. SIMAS adalah akronim dari kata situasi, maknai, dan aksi. Tahap pertama adalah situasi. Di sini saya mencoba untuk menggambarkan situasi yang terjadi dengan merefleksikan dalam bentuk pertanyaan. Apa yang terjadi dengan kelas saya? Mengapa anak tidak antusias dalam pembelajaran? Dari pertanyaan dan kegalauan ini, saya mencoba mengevaluasi apa yang telah saya lakukan dan apa yang harus saya lakukan. Tahap kedua adalah maknai. Di sini saya mencoba menemukan makna atau arti dari hasil refleksi dengan bertanya, apa pelajaran yang saya dapatkan dari situasi ini? Pertanyaan ini menjadi momentum saya untuk memahami dan mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Tahap yang ketiga adalah aksi. Di sini saya menentukan pola pikir atau tindakan sebagai hasil dari proses refleksi. Berupa 1. Berdiskusi dengan rekan sejawat. Di sini saya berbagi cerita dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan serta contoh praktik baik dari rekan sejawat yang bisa saya tiru, adopsi, atau saya modifikasikan. Yang kedua, menanyakan kepada peserta didik sebelum proses pembelajaran. Biasanya di awal materi untuk mengetahui apa yang mereka mau dan mereka inginkan dari proses pembelajaran yang akan datang. Tahapan ketiga, memetakan kelebihan dan kelemahan diri untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan datang. Keempat, membuat perencanaan dan perbaikan pembelajaran yang bervariasi model dan variasi media sesuai saran rekan sejawat dan kebutuhan murid. Tahap kelima, melakukan aksi proses pembelajaran di kelas sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan terakhir, merefleksikan hasil pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Risal dan refleksi yang muncul dari pembelajaran hasil refleksi dengan model SIMAS. 1. Murid terasa hadir bermakna selama proses pembelajaran di kelas. Kedua, murid berperan aktif selama pembelajaran, terlihat dengan keaktifan dalam diskusi, keberanian bertanya, keberanian menjawab pertanyaan, keberanian mengemukakan pendapat, keberanian tampil memaparkan hasil diskusi kelompok, keberanian untuk merefleksikan hasil pembelajaran dan hasil belajar yang meningkat. Di sini, nyawa pembelajaran tak lagi berpusat pada guru, namun sudah beralih berpusat pada murid. Guru hanya memfasilitasi proses pembelajaran saja. 3. Hasil belajar murid memenuhi target belajar.
siswa bisa menambah rasa kepercayaan diri kita. Dari pembelajaran bersama Pak Zahra membuat kami berbincang dengan guru lebih seru, nyaman, dan santai, dan mengajak kami melakukan refleksi diri untuk bekal kami yang berguna ke masa depan. Yang dilakukan oleh Pak Zaka sangat bervariasi dan tidak monoton, sehingga kami dapat bersemangat dalam belajar yang membuat belajar lebih menyenangkan. Dengan Pak Zaka diperbolehkan membawa HP, sehingga kami dapat dengan mudah mencari solusi permasalahan dengan media digital yang sesuai dengan minat kami. Pembelajaran yang saya dapatkan, pertama, perlunya terus belajar, baik itu secara mandiri ataupun kolaborasi dengan rekan sejawat agar dapat melayani kebutuhan murid. Kedua, perlunya guru untuk terus bertumbuh, membudayakan kegiatan merefleksikan setiap proses pembelajaran agar proses memfasilitasi murid berjalan secara maksimal. Bapak, Ibu guru hebat, mari jadikan refleksi sebagai bagian dari keseharian kita. Dengan terus berefleksi, kita dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, serta terus bertumbuh sebagai pendidik yang baik. Mari terus berlatih dan membudayakan refleksi untuk menjadi guru yang reflektif. Salam bahagia.